Pratama Arhan, Hernando Ari Sutaryadi, hingga Rizky Ridho Ramadhani kemungkinan besar akan bermain di Piala AFF U23 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong kemungkinan akan memakai para pemain muda yang tampil di Piala AFF 2020 untuk kembali bergabung dan berpartisipasi di Piala AFF U23. Dalam catatan Kompas.com, ada 13 dari 30 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 yang masuk dalam kategori U23. Sebanyak 13 pemain tersebut berkesempatan besar dibawa lagi oleh Shin Tae-yong untuk ajang Piala AFF U23 di Kamboja pada bulan Februari nanti. Apa bedanya Piala AFF dengan Piala AFF U23? Kategori level usia. Kompetisi-kompetisi besar seperti Piala AFF, Piala Asia, hingga Piala Dunia saat ini bukan hanya untuk kategori senior, tetapi ada juga yang digelar khusus untuk level usia muda. Pemecahan kategori untuk kompetisi level usia muda terbagi menjadi beberapa tingkat. Sebut saja dalam Piala AFF, ada usia U16, U19, dan U23. Arti huruf U pada U23, U19, DEL. Syarat khusus untuk bisa mengikuti level-level di atas adalah usia pemain. Huruf U yang terletak sebelum angka berarti under, atau dalam bahasa Indonesia bermakna di bawah. Makna spesifiknya adalah usia pemain di bawah angka yang dipakai. Sebagai contoh, Piala AFF U23 artinya para pemain yang ikut berpartisipasi berusia di bawah atau maksimal 23 tahun. Namun demikian, beberapa kompetisi memberikan kelonggaran dalam penerapan kategori U23. Kelonggaran tersebut yakni mengizinkan beberapa pemain di atas usia 23 tahun atau senior untuk ikut bergabung dengan tim U23. Seperti halnya pada SEA Games, tim yang berlaga harus kategori U23, tetapi diizinkan membawa 2-4 pemain senior. Hanya saja, ada aturan khusus terkait kelonggaran tersebut tergantung aturan dari kompetisi. Tujuan kompetisi kategori usia. Berlakunya kompetisi dengan level usia tak lepas dari tujuan untuk memunculkan bibit-bibit masa depan dari usia dini. Seperti diketahui, durasi karir seorang atlet tidaklah lama seperti pegawai negeri sipil PNS atau profesi lainnya. Atlet berusia 30 tahun sudah dicap tua, sementara di instansi pemerintahan atau swasta masih tergolong muda. Oleh karena itu, penyaringan atlet dapat dilakukan melalui kompetisi-kompetisi level usia agar terdeteksi lebih dini. Atlet-atlet yang menonjol di kategori usianya tentu bisa menjadi masa depan sebuah klub atau tim nasional.